Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesehatan. Apakah hari ini ada yang gak masuk? Oh, semuanya masuk ya. Alhamdulillah, semuanya masuk. Kali ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Yang pertama, letak astronomis Indonesia atau letak absolut. Di sini ada yang tahu nggak apa definisi dari letak astronomi? Coba ada yang tahu nggak? Ya, itu diantaranya. Biar lebih jelasnya Bapak jelaskan ya. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat, garis bujur dan garis lintang. Untuk garis bujur adalah seperti ini secara vertikal, dan untuk garis lintang yaitu seperti ini secara horizontal. Kalian harus tahu juga pengertian dari garis bujur dan garis lintang. Nah, untuk garis bujur yang seperti ini adalah garis yang membagi bumi secara vertikal dan menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan yang tadi saya sebutkan yaitu secara vertikal. Lalu yang kedua ini garis lintang adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar yaitu utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khatulistiwa ekuator secara horizontal. Nah, jadi garis khatulistiwa ini berada sejajar dengan garis lintang, yang dimana di sini itu adalah ekuator. Coba, Bapak nanya lagi, di manakah letak astronomis Indonesia? Gak ada yang tahu? Baik, biar Bapak jelaskan ya, biar kalian tahu. Nah, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara di sini ya, anak-anak. Hingga 11 derajat lintang selatan, yaitu di sini. Nah, ini yang dinamakan vertikal. Lalu 95 derajat bujur timur di sini hingga 141 derajat bujur timur di sini. Ini yang dinamakan horizontal. Jadi kalian harus tahu garis bujur itu adalah secara vertikal dan untuk untuk garis lintang itu secara vertikal dan garis bujur itu secara horizontal. Lalu batas wilayah Indonesia. Batas wilayah utara di 6 derajat 08 menit lintang utara adalah di Pulau W, pulau paling utara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ada yang tahu nggak Pulau W itu di mana? Iya, betul sekali, Pulau W berada di sini ya. Lalu yang kedua, batas wilayah selatan di 11 derajat 15 menit lintang selatan adalah Pulau Rote atau pulau paling selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang tahu nggak itu di mana? Coba tunjuk. Ya betul, berada di sini ya. Lalu batas wilayah barat pada 95 derajat 45 menit bujur timur adalah Pulau Benggala atau pulau paling barat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yaitu di sini ya. Dan yang terakhir, batas wilayah timur pada 141 derajat 05 menit bujur timur adalah Sungai Fly, yaitu sungai yang berada di Kota Merauke, Provinsi Papua. Coba tunjukin lagi di mana itu. Pasti kalian juga tahu kah di mana Provinsi Papua itu? Ya, betul sekali di sini ya. Sejauh ini apakah kalian sudah mengerti? Ya, kalau misal sudah mengerti, Bapak lanjut ya. Coba, siapa lagi yang tahu apa pengaruh letak astronomis bagi Indonesia? Coba sebutin salah satunya. Ya betul, itu diantaranya. Biar lebih jelasnya, Bapak jelaskan lagi. Nah, Indonesia ini
berada di garis khatulistiwa, yaitu di 0 derajat. Oleh karena itu Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Yang pertama, seperti yang tadi teman kita sebutkan ya, di antaranya ada rata-rata suhu dan kelembaban udara yang tinggi, yaitu suhu udara yang relatif tinggi terjadi karena pengaruh intensitas penyinaran matahari yang tinggi, sedangkan kelembaban yang tinggi karena pengaruh angin yang membawa uap air dan perairan laut. Lalu yang kedua, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Wilayah Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang dengan intensitas yang hampir sama dalam durasi waktu 12 jam, sehingga mengakibatkan suhu udara tinggi senantiasa lebih dari 18 derajat Celcius. Mengingatkan Indonesia ini berada di garis khatulistiwa menjadikannya negara Indonesia ini memiliki waktu siang dan malam yang relatif sama, yaitu 12 jam malam dan 12 jam siang. Dibandingkan negara-negara lain, ada sebagian beberapa negara yang dimana siangnya lebih lama, sedangkan malamnya lebih sebentar. Begitupun sebaliknya, malamnya lebih lama dan siangnya sebentar. Lalu yang ketiga, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun, yaitu hutan hujan tropis di Indonesia dengan berbagai jenis pewarna dan fauna tumbuh di pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bapak lanjut ya. Nah, pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Kalian juga pasti udah tahu ya, di Indonesia ini memiliki 3 zona waktu. Yang pertama ada WIB, yang kedua ada WITA, yang ketiga ada WIT. Nah, yang pertama WIB, waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7. Yaitu diantaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, untuk waktu Indonesia Barat ini yaitu yang berwarna merah ini ya. Ya, jadi kita berada di waktu Indonesia Barat karena kita berada di Jawa Barat. Nah, yang kedua, WITA atau waktu Indonesia Tengah atau GMT plus 8, yaitu Pulau Bali atau di antaranya ada Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, untuk WITA ini ada di sini ya. Yang ketiga ada WIT atau Waktu Indonesia Timur atau GMT plus 9, yaitu Kepulauan Maluku, Pulau Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya. Nah, di sini ya. Di kelas ini ada yang berasal dari selain Jawa Barat enggak? Oh, semuanya dari Jawa Barat ya. Berarti kita memiliki waktu yang sama, yaitu di WIB. Lalu, keuntungan letak astronomis Indonesia. Apa saja di antaranya? Siapa yang tahu? Ya, biar Bapak lanjutkan ya. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Keberadaan hutan hujan tropis bermanfaat dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan untuk mengurangi pemanasan global. Selain itu, hutan hujan tropis juga merupakan habitat ideal bagi flora dan fauna. Oleh karena itu, di Indonesia ini memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga hutan-hutan kita supaya tetap hijau, menjadikannya pemanasan global di kita itu minim dan tidak terjadi. Lalu, Indonesia memiliki flora dan fauna yang beragam. Jika kita lihat, Indonesia ini memiliki beraneka flora dan fauna yang beragam, dari yang kecil, sedang, hingga besar. Yang terakhir, tersedianya lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Lahan pertanian tersebut sangat penting untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas pangan penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 1/4 miliar. Pasti kalian sudah melihat bahwa Indonesia ini memiliki hamparan sawah yang sangat luas.
yang membentang dari ujung ke ujung, seperti contohnya di gambar ini ya. Nah, maaf. Nah, mengapa di Indonesia ini memiliki hamparan sawah yang sangat luas? Dikarenakan Indonesia ini dipengaruhi oleh iklim tropis yang tadi Bapak bilang Indonesia ini memiliki waktu 12 jam siang dan 12 jam malam. Jadi Indonesia ini memiliki waktu penyinaran matahari yang sangat cukup. Lalu tanah Indonesia ini juga memiliki kesuburan yang sangat oke gitu. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau semuanya sudah paham, biar Bapak tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.